Presiden Chen, saya tidak gegabah. Saya telah melihat gejala di atas dan saya yakin akan gejala tersebut. Chen Ping berkata pada Chen Wenliang. Rekan Daois Chen, Anda tidak mengetahui sesuatu. Gejala penyakit pertama ini tidak sesederhana yang terlihat. Beberapa presiden kita dan 2 ahli pengobatan berdiskusi bersama untuk mencari cara mengatasinya, tetapi tidak ada solusi. Di sana adalah orang-orang sukses. Ada juga seorang ahli pengobatan kelas 5 yang pada akhirnya gagal mengungkap penyakit pertama. Sekarang dia telah kehilangan semua kultivasinya. Dia menghabiskan seluruh waktunya minum untuk menenggelamkan kesedihannya. Dia baru saja bunuh diri beberapa hari yang lalu. Ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa dibujuk. Jika bukan karena rekan Daois Chen telah banyak membantuku, aku tidak akan pernah menghentikanmu. Chen Wenliang membujuk dengan tulus. Semua orang juga memandang Chen Ping dengan wajah terkejut. Mampu memilih penyakit pertama dalam daftar medis untuk diobati berarti anak sapi yang baru lahir tidak lagi takut pada harimau. Siapa orang ini? Zong Qing memandang Chen Ping dan bertanya dengan penuh minat. Zong Yaozun, orang ini dibawa ke sini dari wilayah tengah oleh bibiku. Dia bilang dia adalah teman bibiku. Mungkin dia juga seorang apoteker. Zhen Huan mengikuti Zong Qing dan berkata dengan hormat. Orang ini adalah seorang apoteker, dan dia mungkin tidak memiliki banyak kemampuan, karena dia bahkan tidak tahu apa itu daftar pencarian medis, dan dia hanya banyak bertanya kepada saya tentang daftar pencarian medis. Saya kira saya hanya bodoh dan tidak takut. Saya pikir saya hebat dan ingin mengujinya. Zhou Lang berkata di samping. Tadi, Chen Ping bertanya banyak tentang daftar medis, termasuk kompensasinya, yang membuktikan bahwa dia tidak tahu banyak tentang daftar medis. Ketika Zong Qing mendengar bahwa Chen Ping adalah teman yang dibawa oleh Nenek Zhen, dia melompat dan mendatangi Chen Ping. Ketika Chen Wenliang melihat Zong Qing, dia langsung menyapanya dengan hangat, Zong Yaozun. Zong Qing mengangguk sebagai jawaban, lalu memandang Chen Ping dan berkata, anak muda, daftar medis ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda coba mainkan, terutama gejala pertama, yang tidak sesederhana yang Anda lihat. Karena kamu adalah teman Zenni, aku tidak bisa melihatmu mati, jadi kamu harus kembali. Jika kamu ingin pergi ke Pulau Dewa Pengobatan, aku bisa membiarkanmu lulus ujian, dan kamu tidak perlu mengambil risiko ini. Terima kasih, Senior Zong, tapi saya masih ingin mencobanya, dan saya percaya diri. Jika saya pergi ke Pulau Dewa Pengobatan, meskipun saya tidak mengikuti tes, masih ada tempat, tapi sekarang saya sangat tertarik dengan pahala untuk penyakit pertama. Chen Ping berkata jujur, tulang abadi. Zong Qing tertegun sejenak, lalu tersenyum, dikatakan bahwa tulang abadi sebanding dengan senjata abadi, dan jika digiling menjadi bubuk dan dimakan, mereka dapat memiliki efek yang besar dan meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan, tetapi tulang abadi ingin digiling menjadi bubuk, sangat sulit, dan tulang abadi tidak sebaik yang Anda kira. Menggilingnya menjadi bubuk, makannya, Chen Ping sedikit terkejut. Raja Iblis Ciyun marah. Sial, tulangku telah menjadi sumber daya bagi orang-orang ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Raja Iblis Ciyun mengumpat dengan marah. Senior Zong, saya ingin tulang abadi untuk keperluan lain, bukan untuk makanan. Terima kasih, Senior Zong, atas kebaikan Anda. Setelah Chen Ping selesai berbicara, tanpa menunggu Zong Qing mengatakan apapun, dia langsung memasukkan tangannya ke dalam daftar dokter. Segera, cahaya terpancar dari gejala pertama. Sejumlah besar informasi memasuki lautan kesadaran Chen Ping melalui daftar pencarian medis. Ada informasi detail tentang pasien dan berbagai kondisi fisik di sini. Zong Qing dan Chen Wenliang di samping menghela nafas setelah melihat Chen Ping mengungkapkan daftarnya, dan kemudian jatuh kembali ke tanah. Sekarang daftarnya telah diumumkan, tidak ada yang bisa dilakukan siapapun untuk menghentikannya. Kita hanya bisa menunggu dan melihat apa yang dilakukan Chen Ping. Jika pengobatannya gagal, terimalah nasib Anda.
Setelah Chen Ping menerima semua informasi, dia perlahan jatuh ke tanah. Chen Ping sekarang memiliki semua informasi penyakit, dan bahkan informasi pribadi pihak lain. Sekarang mari kita cari tahu cara menemukan obatnya. Semua orang memperhatikan Chen Ping dengan tenang, bahkan Ouyang Wufeng pun menonton dengan tenang, menunggu apa yang akan dilakukan Chen Ping selanjutnya. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari langit, dan semua orang memalingkan muka dari Chen Ping. Saya melihat seberkas cahaya keemasan datang dari jauh ke dekat dari cakrawala, diikuti dengan getaran di kehampaan. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ungu dan emas perlahan muncul. Orang ini memiliki wajah lebar, mata cerah, dan tampak agung seperti atasan. Melihat kemunculan pria parubaya yang tiba-tiba tersebut, banyak orang yang tiba-tiba berseru, bahkan nafas mereka menjadi cepat. Siapa yang mengungkap daftarnya dan dapat menyembuhkan anakku? Pria parubaya itu melihatnya sekilas dan bertanya. Meskipun pria parubaya ini hanyalah bayangan yang diproyeksikan dari langit, banyak orang masih gemetar karena pandangan ini, dan mereka bahkan tidak berani melihat langsung ke pria parubaya itu. Mata semua orang tertuju pada Chen Ping, dan sekarang Chen Ping menjadi fokus. Ketika pria parubaya itu melihat Chen Ping, dia sedikit mengernyit. Karena menurutnya Chen Ping masih terlalu muda, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan medis yang begitu tinggi. Tetapi karena pihak lain telah mengungkapkan daftarnya, daftar itu seharusnya memiliki kekuatan tertentu. Apoteker cilik, karena kamu sudah mengungkapkan hasilnya, adakah cara untuk menyembuhkan anakku? Pria parubaya itu bertanya pada Chen Ping. Chen Ping menatap langsung ke pria parubaya di depannya. Karena itu adalah bayangan yang diproyeksikan, Chen Ping tidak dapat melihat kekuatan pria itu, tetapi dia tahu dari percakapannya saja bahwa pria parubaya ini pastilah tuannya. Aku sudah punya cara, tapi aku perlu menemui pasiennya sebelum aku bisa memastikannya. Yang lainnya adalah tulang abadi. Tahukah kamu jika aku menyembuhkan putramu, apakah kamu benar-benar akan memberikannya kepadaku? Chen Ping bertanya pada pria parubaya itu. Pria parubaya itu sedikit terkejut, lalu tertawa keras dan berkata, hahaha, tentu saja saya, Xiao Yuanshan, bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada semua orang yang hadir. Setelah kamu menyembuhkan anakku, aku akan segera mempersembahkan tulang abadi dengan kedua tangan. Oke, bawa anakmu, kata Chen Ping. Xiao Yuanshan memandang Chen Ping, dan sosoknya yang menggantung perlahan menghilang. Setelah Xiao Yuanshan pergi, terjadi keributan di tempat kejadian. Sial, aku benar-benar tidak menyangka orang yang mengidap penyakit pertama adalah pangeran dari dinasti Xiao. Sungguh luar biasa. Pangeran Xiao sangat berbakat. Kudengar dia telah mencapai alam Mahayana beberapa tahun yang lalu, tapi dia menghilang dalam beberapa tahun terakhir. Menurutku dia tidak sakit. Mungkinkah Pangeran Xiao telah mempraktikkan keterampilan jahat? Apakah dia kerasukan dan menjadi maniak serta haus darah? Jangan bicara omong kosong. Hati-hati, hidupmu dalam bahaya. Ada banyak alasan untuk mania dan haus darah, dan itu tidak berarti kamu kerasukan. Semua orang membicarakannya, tapi Chen Ping bingung. Dia tidak tahu apa itu dinasti Xiao, apalagi sang pangeran. Hei, aku benar-benar tidak menyangka orang yang mengidap penyakit pertama adalah pangeran dari dinasti Xiao. Pantas saja dia bisa dihadiahi tulang abadi. Chen Wenliang menghela nafas dan berkata, Presiden Chen, siapa dinasti Xiao ini? Siapa Xiao Yuanshan ini? Chen Ping bertanya dengan bingung. Chen Wenliang melirik Chen Ping, dia benar-benar tidak percaya apakah Chen Ping berasal dari dunia surga dan manusia. Rekan Daois Chen, dinasti Xiao ini adalah negara dengan luas sepertiga dari seluruh wilayah barat. Bagi sekte dan keluarga bangsawan lain, mampu mengendalikan seluruh klan dan kota dianggap cukup bagus. Dan dinasti Xiao memiliki ratusan kota di bawah yurisdiksinya. Ini adalah kekuatan terbesar di dunia para dewa dan manusia.
Chen Wenliang menjelaskan kepada Chen Ping. Sial, apa kamu hebat sekali. Chen Ping sedikit bingung saat mendengar ini, jadi dia segera melanjutkan bertanya, lalu siapa Xiao Yuanshan ini tadi? Orang ini adalah Kaisar Xiao dari dinasti Xiao, dan orang yang sakit seharusnya adalah putranya Xiao Feng. Kata Chen Wenliang, di negara bagian mana orang ini berada? Bisakah dia mengendalikan wilayah seluas itu di dunia para dewa dan manusia? Chen Ping bertanya dengan bingung. Anda tahu, semakin besar wilayah di bawah yurisdiksi Anda, semakin banyak sumber daya yang bisa Anda peroleh. Dengan sifat mencari keuntungan dari orang-orang di alam surgawi dan manusia, jika mereka tidak memiliki kekuatan mutlak untuk melindungi wilayah seluas itu, mereka pasti akan dikanibal. Aku tidak tahu tentang ini, tapi bertahun-tahun yang lalu, Xiao Yuanshan menerobos ke alam Mahayana hanya dalam 100 tahun dan menjadi jenius termuda di dunia para dewa dan manusia. Saya mendengar bahwa putranya lebih berbakat daripada Xiao Yuanshan, tetapi dia tidak ingin terkena penyakit ini. Kata Chen Wenliang. Chen Ping memikirkannya. Xiao Huangchao, yang tiba-tiba muncul, tampaknya sangat kuat. Jika dia benar-benar tidak dapat disembuhkan, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Lihat, apa itu? Tiba-tiba seseorang berteriak. Semua orang melihat ke arah cakrawala dan melihat cahaya aneh mendekat dengan cepat. Segera, saat cahaya semakin mendekat, semua orang menemukan bahwa 3 monster harimau terbang yang tampak seperti gunung datang dengan cepat, menarik kereta besar. Orang yang mengendalikan ketiga monster harimau terbang itu adalah Xiao Yuanshan yang baru saja pergi. Dan di atas kereta ini terdapat sangkar besi yang terbuat dari besi hitam keras yang masing-masing tebalnya 1 meter. Dan di sekitar rantai besi tersebut terdapat puluhan rantai besi yang ujung-ujungnya diikatkan pada manusia. Mata pria itu merah dan giginya tajam, seperti setan. Seluruh kereta diselimuti formasi, dengan lampu warna-warni berkedip di sekelilingnya. Apakah orang yang ada di dalam sangkar ini sama dengan Pangeran Xiao? Kudengar Pangeran Xiao dulunya adalah pria yang tampan. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini sekarang? Ini sangat menakutkan, seperti setan. Pantas saja Xiao Yuanshan mengambil harta seperti tulang abadi sebagai hadiah dan ingin menyelamatkan putranya sendiri. Apa yang terjadi? Ketika semua orang melihat pemandangan ini di depan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Ouyang Wufeng dari Pulau Dewa Pengobatan, memberi penghormatan kepada Kaisar Xiao. Ketika Ouyang Wufeng melihat wujud asli Xiao Yuanshan mendekat, dia buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Xiao Yuanshan hanya bersenandung santai, mengalihkan perhatiannya ke Chen Ping, lalu berkata, "Apoteker kecil, saya membawa anak saya, Anda bisa mengobatinya. Selama anakku sembuh, aku tidak hanya bisa memberimu tulang abadi, tapi kamu juga bisa menjadi tamu dinasti Xiaoku." Chen Ping melirik Xiao Feng di dalam sangkar besi, lalu berkata, "Saya harus maju dan memeriksa sendiri untuk menemukan akar masalahnya. Tidak masalah, tapi temperamen anakku tidak stabil, jadi kamu perlu lebih memperhatikannya. Aku akan membuka sangkar besi dan berjaga. Jangan membuatnya marah." Setelah Xiao Yuanshan selesai berbicara, dia hendak mengangkat formasi di sekitar sangkar besi. Tidak perlu membuka formasi. Jika anak Anda menjadi mania, tanpa kendali sangkar besi dan formasi, banyak apoteker di sini yang akan menderita. Chen Ping menghentikan Xiao Yuanshan dan berkata, "Jika kamu tidak melucuti formasi, bagaimana kamu bisa naik dan memeriksanya?" Xiao Yuanshan tercengang dan berkata, "Aku punya caraku sendiri." Chen Ping berjalan ke sangkar besi, melihat formasi, dan dengan lembut menekannya dengan telapak tangannya. Formasi itu bergetar beberapa saat dan kemudian perlahan menghilang. Setelah Chen Ping naik kereta, formasi secara ajaib muncul kembali. Melihat pemandangan ini, mata semua orang terbelalak karena wajah mereka tidak percaya. "Tahukah Anda, mereka semua adalah apoteker di sini, bagaimana orang bisa mengetahui seni pembentukan?" Chen Ping juga seorang apoteker,
tapi dia tidak menyangka bisa menyalakan dan mematikan formasi dengan begitu mudah. Ketika Xiao Yuanshan melihat ini, dia mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Memang benar ada spesialisasi di bidang kedokteran. Sekarang Chen Ping telah menunjukkan kemampuan formasi yang kuat, itu berarti keterampilan medisnya pasti tidak terlalu bagus. Tetapi hanya sedikit orang yang telah mempraktikkan teknik formasi dan keterampilan medis hingga mencapai tingkat kemahiran. Semakin kuat keterampilan formasi Chen Ping sekarang, Xiao Yuanshan akan semakin kecewa. Yang dia inginkan adalah seorang apoteker yang bisa mengobati penyakit putranya, bukan ahli formasi.